serba digital saat ini, tak dapat dipungkiri perkembangan dunia digital telah menyebar ke segala sisi kehidupan masyarakat. Saat ini rasanya hampir tidak ada sisi kehidupan manusia yang tidak terpengaruh oleh proses digitalisasi, terutama di bidang kewirausahaan. Pada umumnya, kewirausahaan merupakan proses merancang, meluncurkan dan menjalankan bisnis baru dengan karakteristik yang berbeda dari penciptaan nilai baru dan melebihi dari memulai bisnis lain. Kewirausahaan digital didefinisikan sebagai kewirausahaan yang mengejar peluang dan memproduksi dan mempertahankan artefak digital di toko atau platform artefak digital. Bentuk umum dari kewirausahaan digital meliputi penciptaan dan komersialisasi infrastruktur digital baru seperti platform atau penciptaan sebuah nilai dan platform digital yang sudah ada. Digitalisasi tidak diproduksi menjadi perkembangan baru dalam kewirausahaan. Sebaliknya, model bisnis menghadapi perubahan besar menuju seluruh lingkungan digital. Selain bisnis baru yang tercipta dari peluang yang muncul karena digitalisasi, cabang dan bisnis yang ada berubah dari bisnis offline menjadi bisnis online. Kewirausahaan tipe ini dapat menghapus sekat-sekat keterbatasan sumber daya dan skalibilitas produk yang dihadapi para pewirausaha. Kewirausahaan teknologi digital telah memberikan dampak yang luar biasa di dunia. Usaha digital yang dibangun melalui jejaring internet seperti Google, Facebook, dan Microsoft telah mampu mengubah dunia serta telah membentuk pola komunikasi tanpa sekat geografis. Digitalisasi juga berdampak terhadap perkembangan wirausaha baru. Potensi perkembangan usaha baru meningkat karena adanya peluang digitalisasi cabang usaha maupun mengubah usaha dari offline menjadi online. Dampak positif digitalisasi pada wirausaha juga terjadi dalam bentuk promosi inovasi, penciptaan peluang kerja, peningkatan produktivitas baik secara sosial maupun ekonomi, sehingga menjadi prioritas pemerintah di berbagai negara. Kewirausahaan digital mulai banyak dikenal setelah COVID-19 yang merebak di berbagai negara. Upaya isolasi dan self-distancing pun gencar dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat semakin menghindari tempat umum dan toko retail offline, sehingga penjualan online untuk beberapa sektor meningkat. Conversion untuk sektor makanan, kesehatan, dan farmasi meningkat signifikan. Perusahaan data dan kecerdasan buatan analitik data advertising atau disingkat ADEA mencatat adanya kenaikan drastis pada aktivitas belanja online di Maret 2020. Hal tersebut dipicu oleh merebaknya wabah virus corona di Indonesia sejak awal bulan lalu. Masyarakat Indonesia, terutama kelas menengah dan atas, telah beradaptasi dengan dunia baru ini. Mereka beralih ke cara-cara baru untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Di beberapa negara berkembang, kewirausahaan digital telah menjadi fitur utama dari kebijakan dalam lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi selama lebih 1 dekade. Dari obsesi terhadap perkembangan kewirausahaan teknologi, selama beberapa tahun terakhir dapat dilihat bahwa perkembangan infrastruktur ekonomi terutama yang terkait dengan TIK memengaruhi perekonomian nasional secara umum. Maka dari itu sangat penting untuk mengevaluasi perusahaan kota menjadi pusat perindustrian sehingga kita dapat memformulasikan pola pengembangan yang sama di Indonesia. Setiap kota memiliki strateginya sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan kewirausahaan digital. Menurut Allen, terdapat 5 tipe dari bisnis digital. Yang pertama yaitu content-based business, berupa untuk memberikan nilai kepada pelanggan dengan menyediakan konten yang spesifik dalam format digital. Yang kedua yaitu community-based business, menawarkan nilai dengan cara menyediakan forum diskusi dan konten spesifik yang sebagian besar merupakan kontribusi dari penggunanya. Ketiga yaitu online store,
seperti yang banyak kita jumpai saat ini, merupakan platform penjualan produk barang atau jasa. Anda dapat memulai bisnis ini dengan bekerja sama dengan pengusaha lain yang memiliki produk bagus namun belum memahami bagaimana cara menciptakan toko daring. Yang keempat yaitu matchmaking business. Berupaya untuk mempertemukan sekelompok orang yang sebelumnya tidak terhubung. Tentu saja bisnis ini bukan hanya terbatas pada platform perjodohan, namun juga dapat berupa platform untuk mempertemukan siswa dan guru les. Yang kelima yaitu promotion business, bertujuan untuk menarik pelanggan baru ke suatu bisnis yang sudah ada. Demikianlah 5 tipe dasar bisnis digital. Kewirausahaan yang berbasis digital ini tentu menjadi potensi besar bagi para pelaku perindustrian ke depannya.